Bab 789. Menghisap darah. Memakan daging. Setelah Xiong Sen mengetahui harga yang harus dia bayar, dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Hilio Sen tidak menghentikannya, tetapi berkata dengan penuh arti, naif. Segera Xiong Sen tahu apa arti ini. Ketika dia sampai di pintu keluar ruang bawah tanah, tidak peduli berapa banyak Xiong Sen melompat-lompat, dia tidak bisa berhasil. Setiap kali dia hendak keluar dari lubang, kekuatan hisap mengerikan yang menariknya di awal akan meledak lagi, menyeretnya ke bawah tanpa ampun. Xiong Sen mencoba berkali-kali dan mencoba yang terbaik, tetapi tidak berhasil. Ini bukan gua. Ini jelas jurang setan yang masuk tapi tidak pernah bisa keluar. Membunuh orang. Xiong Sen sangat kesal hingga dia tidak akan pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya bahwa dia baik-baik saja ketika dia datang. Tapi dia tidak bisa kembali. Setelah Xiong Sen berusaha keras dan gagal, Hilio Sen berkata perlahan, "Nak, sudah kubilang baca dengan cermat. Dan kamu bahkan tidak bisa memahami catat itu. Tercatat dalam catatan selama kamu menginjakkan kaki di area terlarang. Anda harus membayar harga. Bukan berarti kamu bisa keluar dari area terlarang hanya karena kamu mengatakan tidak ingin menggunakan kekuasaan di daerah terlarang. Saat gua dibuka, tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa terjebak di sini? Tidak mau terjebak sampai mati di sini." Xiong Sen meraung keras dan terus mencoba. Tetapi kekuatan pribadinya tidak dapat bersaing dengan formasi besar yang diatur bersama oleh leluhur jenius itu dan beberapa tetua senior. Setelah kelelahan, dia merosot ke tanah. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak Xiong Sen, dan dia memikirkan sesuatu dan menatap Hilio Sen dengan memohon dalam sekejap, "Ayah, tidak bisakah kamu mengendalikan mayat yang berkeliaran ini bawa aku keluar? Dan kemudian kamu segera kembali ke sini. Bukankah itu baik-baik saja?" Hilio Sen mengatakan sebelumnya bahwa dia dapat mengontrol mayat yang berkeliaran untuk keluar selama beberapa detik. Beberapa detik ini mungkin tidak cukup untuk membunuh Raja Tianxia. Tetapi mengirim Xiong Sen keluar seharusnya tidak menjadi masalah. Bukan. Selama dia mengirim Xiong Sen keluar dari gua. Singkirkan pengisapan aneh ini. Dan kemudian kendalikan mayat pengembara kembali ke ruang bawah tanah. Tidak akan memakan banyak waktu sama sekali. Dan itu dapat memastikan bahwa mayat pengembara tidak kehilangan kendali. Itu hanyalah metode yang sangat baik. Namun, Hilio Sen tidak menanggapi. Xiong Sen segera menjadi cemas, berpikir bahwa Hilio Sen tidak akan membantunya, dan memohon, "Ayah, aku putramu. Apakah kamu benar-benar tega melihat aku terjebak sampai mati di sini? Jika ada satu orang lagi yang mengobrol denganku bisa menghilangkan rasa kesepian." Ini saat yang serius. Namun Hilio Sen masih ingin bercanda. Mungkin karena dia telah meninggal, jadi dia meremehkan. Xiong Sen merasa tidak nyaman dan mengeluh, "Ayah, tidak ada seorang pun di dunia ini sepertimu, ayah. Kamu bisa mati sendiri, tetapi kamu menyeret anakmu dan mengobrol. Sialan kamu, bajingan. Bukankah kamu sendiri yang membuka area terlarang? Itu bukan urusanku." Hilio Sen memarahi dengan marah, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, "Bukannya aku tidak ingin membantumu. Itu karena aku tidak ada hubungannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba untuk meyakinkan Xiong Sen bahwa dia tidak membohonginya." Hilio Sen segera memanipulasi mayat yang berkeliaran, meraih Xiong Sen, dan kemudian bergegas menuju lubang di atas kepalanya.
Saat hendak mencapai pintu masuk gua, kekuatan hisap yang mengerikan muncul lagi. Mayat yang berkeliaran tidak takut dengan kekuatan hisap ini. Tetapi Xiong Shen menjerit kesakitan. Seolah-olah tubuhnya akan dibelah menjadi dua. Tidak mungkin mayat pengembara bukanlah seorang kultivator. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu terbatas pada tubuh. Tidak seperti seorang kultivator yang kuat, yang dapat melepaskan energi yang sebenarnya, atau menggunakan senjata ajaib untuk memantul sebentar. Hisap untuk membentuk ruang pelindung, dimungkinkan untuk membawa Xiong Shen keluar dari ruang yang dilindungi. Kekuatan yang menyeret seperti mayat berjalan hanya akan membentuk tarikan yang kuat dengan kekuatan hisap itu, yang akan memperburuk kecepatan kematian Xiong Shen. Xiong Shen segera putus asa. Ini benar-benar jurang tanpa jalan kembali. Benar-benar sebuah tragedi. Hilio Shen dengan ramah membujuk, "Kamu tidak punya pilihan lain sekarang. Tetap di sini dan menunggu untuk mati. Atau menembus pikiranmu ke dalam mayat dan keluar untuk menyelesaikan bencana keluarga kita." Hati Xiong Shen merasa sakit. Apakah dia masih punya pilihan? Ini setara dengan saat Xiong Shen melangkah ke area terlarang. Xiong Shen telah membayar harganya. Jika dia tidak memanfaatkan kekuatan mayat yang berkeliaran, bukankah harganya akan sia-sia? Sekarang semuanya sudah hancur. Mengapa dia tidak mengambil kesempatan ini untuk merobek Raja Tianxia yang memaksa dirinya sendiri ke dalam situasi putus asa? Mustahil bagi Xiong Shen untuk membiarkan dirinya menderita terlalu parah. Jadi dia menggertakkan giginya tiba-tiba, dan semua pikirannya masuk ke dalam. Pada saat yang sama, pikiran Hilio Shen yang tersisa memungkinkan Xiong Shen untuk sangat menghargai kecemerlangan leluhur jenius itu. Ternyata ketika pikiran Xiong Shen menetap di tubuh mayat, beberapa pikiran leluhur berkumpul dan membungkusnya, memberikan ilusi pada mayat bahwa leluhur memanipulasinya. Setelah keluar, selesaikan masalahnya secepat mungkin. Sebaiknya dalam 5 menit. Dan bawa mayat yang berkeliaran kembali ke area terlarang untuk menghindari kecelakaan. Setelah pikiran Hilio Shen dipisahkan dari mayat yang berkeliaran, karena efek perlindungan yang buruk dari lingkaran pikiran di sekitarnya, itu habis dengan sangat cepat. Jadi dia hanya bisa menjelaskan keseriusan masalah ini kepada Xiong Shen sebanyak mungkin. Setelah Xiong Shen memanipulasi mayat yang berkeliaran, dia segera merasakan kekuatan yang menakutkan, siap meletus kapan saja. Itu juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan mayat yang mengembara. Ketika zombie ini pertama kali ditempatkan di area terlarang, itu berada di level mayat pengembara. Setelah bertahun-tahun, itu berevolusi sedikit secara otomatis tanpa manipulasi tuannya. Sekarang kekuatannya lebih menakutkan daripada mayat yang berkeliaran. Dia melihat sekilas tubuhnya yang telah mati karena kelelahan kekuatan mental. Kemarahan segera keluar dari matanya, dan cahaya ungu menerangi seluruh gua. "Raja Tianxia, kamulah yang membuatku menjadi seperti ini. Aku akan meminum darahmu, memakan dagingmu, dan menjadikanmu dan wanitamu masuk ke dalam perutku." Mayat yang berkeliaran meraung dengan marah, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi bayangan yang menakutkan dan melesat keluar tanpa rasa takut akan kekuatan isap dari tanah terlarang. Pada saat yang sama, aura buas yang haus darah menyapu segala arah seperti badai dalam sekejap. Bersambung. Bab 790. Louis Lu sedang emosional.
Saat ini beberapa sesepuh dari klan memindahkan mayat berada di bawah tekanan yang luar biasa. 10 menit yang disepakati sudah lewat. Pada awalnya mereka dapat menemukan alasan untuk menstabilkan Raja Tianxia. Mengatakan bahwa ketua ingin meminta J.K. Sen melakukan sesuatu sebelum dia pergi. Raja Tianxia tidak mempersulit, terus menunggu dengan sabar. Tapi sekarang 10 menit telah berlalu. Tetapi Xiong Sen dan J.K. Sen belum keluar. Ini aneh. Keringat dingin muncul di dahi Miko Sen. Dan dia berkata, "Yang mulia, aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Pimpin jalan." Louis Lu tidak memiliki kesabaran untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Dan dia sudah cukup memberikan wajah pada Xiong Sen yang tidak tahu apa-apa. Louis Lu tidak keberatan membunuh satu jiwa mati. Aku seharusnya tidak berpura-pura baik hati. Seharusnya sejak awal. Louis Lu sedikit kesal. Ya, di mata semua orang di klan mayat, mungkin Louis Lu sudah keterlaluan. Tapi hanya dia sendiri yang tahu betapa lembutnya dia hari ini. Dia membunuh Mamung Sen karena Mamung Sen pantas mati. Kecuali insiden Mamung Sen, Louis Lu telah memberi Xiong Sen waktu untuk membuat keputusan. Di satu sisi, dia ingin melihat cara lain apa yang dia miliki. Dan di sisi lain, dia berpura-pura baik hati. Lagi pula dengan Eli Miao, calon ibu mertua yang cantik. Dia harus berpura-pura. Bahkan untuk orang seperti Xiong Sen, dia bersedia memberikan cukup waktu baginya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putranya. Yang menunjukkan betapa baiknya dia. Kesan di hati Eli Miao masih baik. Disayangkan, Louis Lu sangat kecewa dengan tindakan Xiong Sen. Jika dia tahu bahwa dia seperti itu, dia mungkin juga menggunakan cara yang kuat untuk memaksanya menyerahkan J.K. Sen sejak awal. Jika tidak membuang waktu, takut meninggalkan kesan tidak baik pada calon ibu mertua. Jadi Louis Lu sangat kesal ketika Miko Sen meminta untuk melihat apa yang sedang terjadi. Louis Lu tidak repot-repot menunggu lebih lama lagi, dan biarkan dia yang memimpin. Ketika dia bertemu Xiong Sen dan putranya, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Saat Louis Lu marah, semua tetua klan mayat merasa langit akan runtuh. Tapi Vanessa Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan terkekeh pelan. Louis Lu masih sangat lucu saat dia kesal. Feli Luo mengangguk dalam diam. Cewek suka melihat laki-laki yang lembut dan memanjakannya. Tapi dia sama kejamnya saat memperlakukan orang lain. Akan ada rasa bahagia. Louis Lu tenang di permukaan. Tapi dia tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Dua istri cantik. Jangan membuat masalah. Jelas sudah memasang wajah marah. Jika karena kata-kata Vanessa Xiao Qin gagal, itu akan sangat memalukan. Harus kejam sampai akhir. Jadi Louis Lu berpura-pura tidak mendengar ejekan Vanessa Xiao, dan berkata kepada Miko Sen dengan wajah dingin beberapa kata. Aku tidak suka mengulanginya untuk kedua kalinya. Mata dingin itu segera membuat Miko Sen bergidik, dan buru-buru berkata, "Ya yang mulia, aku akan membawamu untuk menemui ketua dan J.K. Sen." Baru pada saat itulah ekspresi Louis Lu sedikit melembut. Dan kemudian dia menoleh dan berkata kepada Feli Luo dan mereka bertiga, "Ini urusan pria. Wanita tidak ikut campur. Tunggu dengan patuh." "Hei, anak ini masih berpura-pura." Feli Luo menggertakkan gigi taringnya yang kecil, dan tiba-tiba ingin menggigit sesuatu. Bersambung.